Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Kembali meliput dari SP10. Kita kembali jalan-jalan melihat pertanian warga di sini. Ini adalah padi perdana mereka. Sekali lagi ini mayoritas tanaman padi yang ditanam ini dari Pak Hasan kemarin. Terima kasih banyak buat Pak Hasan yang sudah menitipkan amanahnya dan sudah kita teruskan ke Pak RT kemarin sehingga mereka bisa panen perdana di lokasi ini. Mulai dari Pak Sarno, Pak Sugi, dan juga ada Pak Mas Gondrong, ya, dan juga ada Mas Danang di sini. Jadi tanaman padinya sudah siap panen. Nah ini kebetulan sedang apa ini namanya nih? Bersihkan sambil mau membersihkan hasil panen. Membersihkan hasil panen. Ini ada Mas Danang. Sudah selesai semua ya? Sudah. Tadi siang sudah selesai. Dan ini adalah spring bed baru. Ya. Nah, kebetulan ada Mbah Kris di sini juga, Mbah Kakung dan Mbah Putri ini kebetulan yang masukin dalam. Membantu saya di sini. Jadi resmi hari ini selesai ya? Resmi selesai hari ini. Saya belum selesai, tinggal Yang punya Pak Suki aja. Tadi besok. rumputnya padi udah selesai. Yang paling belakang kan panen saya jadikan 3 kali panen. Gimana Pak? Yang punyaan saya yang belakang udah selesai memotong tapi belum membersihkan seperti ini. Ya. Masalahnya panen saya jadikan 3 kali panen. 3 kali panen. Biar nggak kualan. Rencana mau panen besok atau kapan? Sudah tuh tinggal bersihin aja, tinggal merontok. Besok tinggal pagi merontok mau ya. Ya. Wah, seru. Nah, ini kebetulan ini lahannya Pak Danang. Iya. Pembimbingnya beliau ini, transmigran senior asal Gunung Kidul yang kebetulan adalah orang tua dari Pak Danang sendiri. Pak Danang di sini sudah tinggal bersama 2 orang anak. 2 atau 3? 2 orang anak. Dan baru 1 istri gitu ya. Satu aja, Bang. Oh, satu aja. Satu aja. Jadi apa namanya, berapa karung dapat nih padinya kali ini? Ini kalau semua dikemas itu adalah sekitar 12 karungan lah. 12 karung ya. Udah 11. Ada berapa ton itu kalau 12 karung? Minimal 12 karung lah. Setelah kering nanti 12-an karung lah. Iya, menyusut ya. Bersih, kering 12 karung. Lumayan lah ya, itu 12 karung itu bisa untuk setahun kalau nggak dijual ya. Iya, bisa setahun nanti insya Jadi Allah. artinya sudah musim paceklik udah lewat gitu ya. Iya. Artinya tinggal perjuangan selanjutnya. Tinggal Jadi sebagai bentuk syukuran Mas Danang dan kawan-kawan di sini sudah selesai nanam padi. Kita ada ayam 5 kilo. Ini terserah nanti kita bakar separuh dan kita goreng separuh, kita makan-makan. iyalah. Tempatnya Mas Danang. Gimana Pak? Terima kasih atas bawaannya. Sama-sama. Bawaan ya macam-macam apalah. Saya terima, alhamdulillah, biar semuanya lancar, lancar dan lancar, nanti bisa dikasih yang lebih lagi. Amin. Pokoknya sing penting doane sing apa jeneng iki? Yang Sing bagus. kathah ngono lho. Nah, ya. Ah. Karena Saya sendiri ikut salut loh. Ini bantuan donatur yang sifatnya lewat Mas Rival yang selama ini kami Yang tidak bagi. siapapun yang membantu anak saya yang di SP10 yang mendorong untuk peningkatan pertanian sehingga menilaikan ekonomi yang baik. Ini terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah mengasih balasan yang bersifat dengan mungkin rezekinya banyak, dikasih kesehatan, itu Pak yang kami saya sebagai orang tua Mas Danang gitu. Iya, Dan luar biasa. Mbah Kris asal Gunung Kidul. Nah, ini kebetulan ada Mas Wahyu. Nih Mas Wahyu, makan Mas. Makan kue ya. Iya, nih. Ambil. ayo tinggi anu. Ini bukan racun kan ya? Atau apa ini? Wah, Jauhkan. cuman tadi dibersihin. Mau untuk meracun ini singgang yang saya pelihara biar panen lagi. Dikasih racun apa lasang itu. Iya. Itu kan yang panen pertama kan udah tumbuh padi lagi tapi belum saya racun ini. Oh, gitu. Kita- Sudah selesai tadi belum? Ya, belum. Pakai dangke ya? Ya, pakai. Dua kali panen, 3 kali. Nanam 2 kali, panennya 3 kali. Yaitu singgahnya di biara. Panen 2 kali.
Panen 2 kali, panennya 3 kali. Tanam Ya banyak lumayan. Anak singgangnya dia anu Mas. Singgangnya dipiara lagi kan bagus lagi kan. Kue lumpur Itu Mbak Pani. ya lebih baik singgangnya pulen kayak ketan gitu. Bagus. Pokoknya harus bahagia lah pokoknya. Ya bahagia sekali lah. Kalau saya anak cucu sudah ada di sini jelas bahagia. Nggak usah pulang-pulang lagi sudah ya. Ya pulang. Ya pulang anak saya yang di sana nanti masih ada cucu saya juga. Ini aja udah marah-marah karena saya nggak pulang. Waktu Ramadan kemarin. Iya, Ramadan kemarin saya udah di sana, cuma sekarang kan Selama ini mendorong tahu udah dia tuh pengennya mau pendampingan ditunggu sama Pak neneknya. Sawa mau. Pak Sapat. Cuma saya juga berat mau tinggal sini juga. Yang penting Anak cucu saya di sini juga banyak. Iya, Udah, iya, iya. Wes bahagia lah pokoknya. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa sukses nanti buat masa Semua, depan orang, masa depan saya tua maksudnya. Iya, pokoknya aman. Apalagi ini panen semuanya bibit dari bantuan dari Pak Hasan. Hasan, terima kasih. Malam ini udah mau dibantu lagi, namun karena lahannya belum siap, mungkin secara penanamannya masih tertunda dulu. Karena di samping membersihkan lahan masih lama. Terus di samping itu saya mau masih memelihara singgang lagi. Singgang itu tumbuhan yang udah dipotong, itu kelihatannya bagus daripada saya racun, saya nanam lagi kan lebih manfaat itu kalau dipiara dengan nanti bisa panen sedikit-sedikit lah. Tuh. Jadi begini Pak, mungkin saya perlu jelaskan. Ya. Jadi ini soal ketersediaan bibit. Ya. Kebetulan tetangga kita ini kan baru-baru panen. Ya. Nah mungkin masih ada gabahnya. Ya. Dan gabah itu mungkin untuk jadikan bibit itu bisa disimpan dalam beberapa bulan ke depan ya. depan lebih bagus. Ya. Jadi mumpung sudah ada rezeki dari orang baik, ini saya dititipkan untuk menanam di sini, gitu ya. Ya mungkin nanti bisa kolaborasi lah. Ini tidak mengurangi nantinya kita tidak menyampingkan nanti mungkin ada support dari pemerintah juga, gitu ya. Tapi karena ada orang baik yang juga membantu, makanya bisa kita berbondong-bondong untuk mensupport ini supaya warga-warga di sini bisa terus semangat bertani, gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap nanti akan saya serahkan dananya sebesar 4 juta dari Pak Hasan untuk membeli bibit di sini. Entah mungkin ditanamnya bulan depan, entah ditanamnya nanti bulan depannya lagi, tidak masalah. Yang jelas dari donatur sudah mempercayakan itu dan saya sebenarnya tidak mau uang itu ada di tangan saya terus. Jadi nanti kita mau serahkan. Ini secara simbolis nanti kita mau serahkan, tapi kita mau lihat-lihat dulu nih apa yang bisa kita lihat lagi nih. Nah, kalau masalah masalah bantuan di sini di samping masih ada jadub kan dari pemerintah, lalu ada ya juga dikasih bibit-bibit antara ya sayur-sayuran, ada jagung, ada kedelai, ada kacang hijau juga. Tapi untuk tanaman sampingan ya sebagian saya tanam karena ini tanahnya belum memenuhi syarat untuk tanaman selain padi. Sementara ya cuman baru sedikit-sedikit yang saya tanam. Ya, ini yang saya khawatirkan adalah kan banyak stok bibit nih masing-masing warga, masing-masing keluarga. Takutnya nanti kadaluarsa. Nah, saya sebenarnya ngasih solusi, cuman saya perlu konsultasi dulu boleh atau enggak. Misalnya sambil nyari lahan yang bisa ditanami, gitu. Jadi sebenarnya saya sudah mempersiapkan lahan itu buat Bapak Ibu, cuman saya tidak mau nanti ada kendala di belakang hari. Artinya yang sampai bibit yang Bapak punya itu sudah nanti kadaluarsa. Karena ada masa berlakunya Mbah ya. Jadi itu yang saya jadi hal-hal teknis itu perlu untuk dipahami supaya nanti ke depan kita bisa tetap bisa kompak gini loh, bikin konten seru-seruan, orang tahu kegiatan Bapak di sini gitu ya. Tahun 80-an, 90-an belum ada yang kayak gini, Pak. Paling masuk TVRI gitu. Dan harus ada Harmoko. Nah, ini di samping sini selalu di konten. Nah, bagusnya itu ya alhamdulillahnya saya nggak ketinggalan yang lain, walaupun sedikit udah nanam padi. Dan kawan-kawan sekitar sini kan kebanyakan udah menanam padi semua, yaitu karena masalah tanaman itu yang paling cocok sementara padi dulu. Karena kan masih pasang surutnya belum bisa mengeringkan tanah untuk sayuran dan sebagainya.
Nah, kemarin kan pertimbangan kan kita mengikuti kita menganalisis kebutuhan warga di sini gitu. Preferensinya atau yang paling disuka itu adalah jenis tanaman padi makmur yang 6 bulan, yang memang dari bulirnya itu banyak, tahan hama juga, yang kebetulan masih jadi momok di sini ya. Jadi kalau memang itu, maka kita bisa beli dari jalur tetangga, saudara-saudara kita di sana. Nah, mumpung baru selesai panen, mungkin kita bisa stok untuk 20 keluarga di sini. Dan sekali lagi, suka tidak suka, mau tak mau, saya harus tetap menyerahkan 4 juta nanti ke perwakilan warga di sini gitu. Boleh gitu ya. Alhamdulillah semuanya biar lancar. Biar dapat pengganti dari Tuhan lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Amin semuanya. gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan ini tentu apa ya namanya ya? Istilahnya tuh hanya setetes air di tengah samudra. Tapi bagi kami adalah bagaikan mata air Mas itu, karena dalam kondisi yang sangat Dibutuhkan kritis ini, ya. sehingga ada orang soleh yang baik mengulurkan tangan dengan lewat Mas Rival. Artinya juga ini terkait bibit Mas, kalau menurut saya ya, karena ini pasca bulan-bulan ini paskanya musimnya kan belum ada burung. Ketika tanaman ini kan melewati dari bulan 9 ini, sehingga kita aman burung Mas. Kami juga tidak, orang-orang Jawa tidak melupakan dari teman-teman lokal. Saya sangat mendorong kita bisa kolaborasi, berbagi ilmu, karena di sini kami buta dengan kondisi apa yang sifatnya iklim, cuaca, pasang surut, pasca hama, itu penting kami belajar dari teman-teman lokal. Artinya kami saling kolaborasi, berbagi ilmu, di situ kita pakai gitu. Sehingga kedepannya apa, kita saling kerjasama, saling berbagi pengetahuan, sehingga apa, kehidupan ada istilah interaksi di antara teman-teman lokal gitu. Betul sekali. Bapak ini menginspirasi sekali loh Pak. Mungkin ke depan nanti kita juga banyak diskusi terkait apa namanya peluang-peluang lain gitu yang bisa mendukung pertanian warga di sini gitu. Dan sudah banyak wacana kalau akan terus disupport soal tanggul di sini. Siapapun nanti yang akan masuk kita dukung aja gitu. Kita serahkan semuanya kepada kepada pihak berwenang untuk menentukan gitu ya. Yang jelas apa yang kita lakukan tujuannya sama, yaitu bagaimana supaya warga di sini hidupnya bisa jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Kan begitu ya Pak ya? Iya, karena di sini kalau selama belum ada tanggul, belum bisa menanam seperti cabai, sayuran yang agak-agak keras ya, seperti timun, barang itu kan belum bisa. Makanya ini alhamdulillah teman-teman sampai 20 rumah dari lokal ataupun dari yang asal itu sudah menanam padi secara serentak. Yang ditanam itu bibit waktu bantuan dari Pak Hasan itu tadi. Iya. Jadi Sobat Survivor, inilah esensi dari media sosial, bagaimana kita bisa membantu. Dan memang saya berusaha untuk tidak memberikan ikannya, bahasanya tetapi memberikan kailnya gitu ya, biar mancing. Jadi anggapan bahwa kita ini memanjakan jalur 3 itu sama sekali enggak, karena memang dari awal komitmen kita untuk bisa terus support mereka mungkin dalam hal-hal yang dirasa perlu untuk mereka bisa bertani di sini, bertahan di sini. Dan bisa dilihat sendiri mungkin di lokasi ini tanaman-tanaman padi sudah bisa dilihat mungkin sekitar 80% ya. Sudah 90%. 90%. Nah, itu kalau masalah kail dan ikan itu alhamdulillah sini banyak saudara-saudara lokal kebanyakan punya tambak, sering-sering sini yang asal ini dikasih ikan sampai kebanyakan kasihnya, kadang-kadang ikan sampai banyak yang enggak dimasak karena sudah terlalu banyak. Akhirnya ya cuma alhamdulillah lah, itu aja kan. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti masih ada banyak konten yang akan kita buat di sini, dan tentu kita akan terus bercerita terkait bagaimana kegiatan-kegiatan kita di sini. Dan ini adalah sisa gabah terakhir yang mungkin mau dikarungin sebelum besok dijemur lagi Pak. Ya, dijemur lagi. Besok dijemur lagi. Baru selesai tadi. Sampai dibantu diimport dari SP10. Luar biasa. Baik, demikian konten kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survive.